Oke, mahasiswa semuanya. Hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang latihan soal untuk UTS ya. Nah, latihan soal untuk UTS ini bab yang saya bahas adalah tentang integral rangkap 2 pada koordinat kutub atau koordinat polar ya. Jadi saya mulai aja share screen. Kalian bisa melihat di sini ya. Nah, ini yang sudah saya share screen-kan adalah soal yang minggu lalu yang harusnya kalian kerjakan tapi hari ini mau saya kerjakan ya. Nah, ini di sini sudah terlihat bahwa kita mau mengerjakan latihan soal untuk integral rangkap 2 pada koordinat polar atau kutub ya. Dan contoh soalnya adalah ada contoh 1, di sini dibatasi oleh 0 sampai A, 0 sampai akar A kuadrat X kuadrat. Di sini fungsinya adalah sekian, dy dx. Nah, nomor 2-nya adalah seperti ini, di mana R-nya di sini harus dicari sendiri, yaitu region. R adalah region di bidang XY dibatasi oleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat, dan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan B kuadrat, dan B-nya harus posisinya lebih besar A. Ya. Nah, terus kemudian juga ada soal nomor 3 dan nomor 4, itu sama, integral lipat 2. Di sini batasnya A, di mana A diberikan oleh Y sama dengan 0, X ditambah 2Y sama dengan 3, dan X sama dengan Y kuadrat. Yang nomor 4-nya adalah integral rangkap 2, XY dx dy, di mana A-nya diberikan oleh X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 0, Y kuadrat sama dengan 2X, dan Y sama dengan X. Oke, jadi hari ini saya akan membahas tentang integral rangkap ini untuk menyelesaikan soal yang sudah saya tuliskan di minggu lalu. Ya, oke, saya mulai. Saya akan mengerjakan soal nomor 1. Ya, nomor 1 saya turunkan dulu fungsinya apa. Ya, nomor 1. Oke, saya pakai warna biru aja. Di sini nomor 1, integralnya adalah integral 0 sampai A, integral 0 sampai akar A kuadrat min X kuadrat, ya. Terus fungsinya adalah A kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat, ya. Di sini dy dx. Jadi di sini batasnya sudah diberikan dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal dari koordinat kartesius menuju polar, kalian harus paham tentang masing-masing arti dari integral ini, ya. Contohnya misalnya sekarang saya punya seperti ini, ya. Apa ini? Ini menunjukkan sebagai fungsi fx, y, ya. Sedangkan yang ini menunjukkan diferensial dari batas integrasi, ya, dari batas integrasi. Oke. Sedangkan yang ini adalah batas-batas integrasinya, ya. Jadi diferensial dari batas integrasi yang sudah diberikan di sini, ya. Oke. Jadi nanti ketika kalian mengubah ke dalam koordinat kartesius, maka sini ubahlah menjadi fungsi dalam R, theta, ya. Sehingga kalau nanti kalian ketemu X, ya, X yang ada di sini, nah itu berubah menjadi R cos theta, sedangkan Y menjadi R sin theta, ya. Sedangkan batas integrasinya menjadi apa? Jangan lupa menjadi R dr d theta, ya. Sedangkan batas-batas integrasinya apa? Batas-batas integrasinya, maka di sini misalnya batas integrasi saya beri nama R, maka R di sini adalah dalam pasangan R, theta, di mana nanti R1, ya, ini menunjukkan posisi R2, posisi antara R ini adalah R1, R2 misalnya, terus kemudian tetanya adalah apa? Tetanya adalah misalnya ini theta 1 lebih kecil sama dengan ini theta 2, ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini kita mau menjawab soal yang di atas, ya. Jadi kalian harus memahami masing-masing soal ini itu apa artinya, ya. Sehingga ketika kalian menjawab menjadi lebih mudah, ya. Jadi ketika nanti kalian ketemu soal di mana soalnya mengandung X kuadrat, mengandung akar, itu biasanya ubahlah menjadi koordinat polar supaya jauh lebih mudah ketimbang kalian menyelesaikan dengan menggunakan dy dx atau kartesius, ya. Oke, sekarang saya tuliskan dulu
apa namanya, apa yang harus kalian kerjakan. Saya mulai dengan batas integrasi. Ya, saya mulai dengan batas integrasi. Ya, di sana diberikan apa? Diberikan dy, di sini batasnya 0 sampai akar a kuadrat min x kuadrat. Ini artinya bahwa y-nya sama dengan 0 sampai y-nya sama dengan akar a kuadrat min x kuadrat. Oke, jadi saya tulis batas integrasinya adalah y sama dengan 0, maka artinya apa ini? Artinya y itu kan r sin theta sama dengan 0. Jadi saya punya R sama dengan 0 dibagi sin theta, jadi sama dengan 0. Sehingga semula saya punya Y sama dengan 0 yang ada di sini, ini berubah menjadi R sama dengan 0 yang ada di sini. Oke, sekarang batas yang atas, Y sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat. Ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi sama kayak tadi ya, Y itu adalah R sin theta. Gitu ya. Nah, kemudian akar dari A kuadrat ya. Nah, kalau kalian misalnya pakai rumus ini juga boleh, jadi Y kuadrat sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat min X kuadrat ya. Seperti itu. Jadi boleh kalian menggunakan ini ya. Nah, berikutnya apa? Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan A kuadrat. Ya, seperti itu. Min X-nya pindah ke ruas kiri sama dengan menjadi plus X kuadrat. Ya. Dari sini, maka saya punya apa? Saya punya X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat, berarti sama dengan A kuadrat. Jadi R sama dengan A. Nah, ini adalah persamaan lingkaran ya, berjari-jari berapa? Berjari-jari A ya, seperti itu. Oke. Jadi sampai di sini. Nah, sehingga saya enter ya. Saya lanjutkan ke bawah. Sehingga dari sini tadi kalian kelihatan? Coba saya besarkan lagi aja supaya lebih kelihatan. Ya. Nah, oke. Jadi dari sini kalau saya gambarkan batas integrasinya, ya saya gambarkan batas integrasinya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika saya punya R sama dengan 0, itu sama aja dengan titik. Ya, titik X, Y-nya 0. Oke. Sedangkan yang satunya lagi R sama dengan A, berarti saya punya di sini A, terus nanti mungkin di sini adalah A, di sini A, ya, kemudian terus A, semua A. Jadi R sama dengan A itu menunjukkan persamaan lingkaran berjari-jari A. Ya, seperti ini. Oke, ini A, ini min A, ini min A. Oke, ini tadi titik 0. Jelas sampai sini? Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa tadi? Pertanyaan berikutnya adalah untuk garis ini ya, untuk Y sama dengan 0, sama Y sama dengan akar ini sudah diganti menjadi apa? Menjadi 0 sampai A. Oke. Nah, sedangkan yang ini 0 sampai A sendiri menjadi apa? Nah, sekarang ini apa namanya saya ubah menjadi FR theta ya. Jadi sekarang R-nya sudah menjadi ya, R-nya itu sudah menjadi 0 sampai A. Jadi R-nya itu ya ini ya 0 sampai A gitu ya. Nah, berikutnya lagi, begitu saya punya X-nya, batasnya tadi kan apa? X-nya 0 sama X-nya satunya lagi menjadi A. Ya. Maka dalam hal ini, saya akan punya apa? X-nya 0, maka tetanya sama dengan 0. Ya. Kalau X-nya sama dengan A, maka posisinya di sini ya. Jadi kalau saya punya X-nya 0, ya, gitu ya. Nah, sampai dengan A, nah batasnya di sini untuk X, maka kebalik ya. Maaf, jadi kalau saya punya tadi X-nya 0, ya, terus kemudian tadi Y-nya tadi ya, menjadi A, Y-nya di sini jadi berubah jadi A, oke. Terus kemudian di sini saya punya, berarti apa? Saya punya X sama dengan 0 di sini, saya punya X sama dengan A di sini. Ya. Berarti daerahnya mana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah daerah ini. Oke, maka saya punya apa sekarang? Kalau X-nya 0,
dan kemudian ini X-nya A, ya ini X sama dengan 0, ini X sama dengan A, maka yang terjadi sudut yang saya punyai, ini tetanya menjadi berapa? 90 derajat. Gitu caranya. Ya, jelas ya? Jadi sekarang tetanya antara 0 sampai dengan pi per 2, sedangkan R-nya sama dengan apa? 0 sampai A gitu. Nah, sampai sini ini baru menyelesaikan batas integrasi ya. Jadi saya baru menyelesaikan batas integrasi ini. Oke. Sekarang berikutnya apa? Fungsinya ya. Sekarang saya selesaikan fungsinya, yaitu semula saya punya fx, y sama dengan akar dari A kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini kalau saya ubah menjadi A kuadrat, ini saya keluarkan minusnya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Maka kalau saya ubah menjadi berapakah F dalam R, theta, maka di sini saya akan punya apa? Punya akar dari A kuadrat min R kuadrat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah fungsi FR, tetanya. FR, tetanya. Oke. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah diferensialnya. Diferensial dx dy itu diubah menjadi apa? Jangan lupa ada R dr d theta. Ya. Udah ya, jadi saya punya batas integrasinya sudah, fungsinya sudah, diferensial batas integrasi sudah menjadi dr theta. Oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi sekarang kesimpulannya, begitu saya cari integralnya, katakan tadi ini namanya I, ya, misalnya ini, nah ini saya beri nama I, gitu ya. Maka sekarang saya punya berapa I-nya? I-nya, ya, I-nya akan sama dengan, saya tuliskan lagi di sini, ya, integral 0. Oh, ini saya pindahkan dulu ya. Saya pindahkan kemari biar kelihatan. Oke. Wah, ini enggak kurang kecil dikit. Oke ya. Jadi saya punya 0 sampai A, terus kemudian punya 0 sampai akar A kuadrat min X kuadrat, ya. Terus ini fungsinya adalah akar dari A kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat. Maka apabila ketemu bentuk ada kuadratnya, ada akarnya, ubahlah menjadi polar. Meskipun tidak disuruh, ya, harus ngerti sendiri, ya. Maka sekarang tadi apa? Kalian ubah dulu ininya, ya. Diubah dulu juga ininya. Maka rumusnya adalah apa di sini? Kalian punya akar, ya, fungsinya akar sekian tadi berubah menjadi berapa? Fungsinya ini, ya, menjadi akar A kuadrat min R kuadrat. Jadi menjadi akar A kuadrat menjadi R kuadrat, ya. Terus dy dx-nya menjadi R dr d theta. Oke. Nah, R-nya berubah jadi apa? Ini karena kita punya R, ya, punya R dulu yang kita selesaikan, maka R-nya adalah apa? Dari 0 sampai A. Ini R-nya, ya. Tadi sudah kita hitung ya. Sedangkan yang d theta-nya sama dengan apa? D theta-nya tadi sudut, yaitu sudut yang ini ya. Nah, sudut yang ini yaitu apa? 0 sampai pi per 2. Oke. Nah, itu caranya. Ya, sudah semuanya sudah dalam bentuk FR, theta, maka yang terjadi adalah kalian langsung selesaikan integralnya. 0 sampai pi per 2 dulu, terus kemudian kalian ubahlah menjadi apa penyelesaiannya? Ubahlah menjadi bentuk 0 sampai A, yang lebih mudah yaitu di sini A kuadrat min R kuadrat jadikan pangkat setengah. Ya, lebih mudah supaya mengingat-ingat ketika penyelesaian dari bentuk akar seperti apa. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini kan ada RDR. Kalian disuruh menentukan integral dalam DR. Nah, padahal di sini dalam akar. Sulit kan?
maka kalian ubahlah menjadi menggunakan substitusi ya untuk bantuannya. Yaitu apa substitusinya? Yaitu ambil aja U sama dengan A kuadrat min R kuadrat, maka DU sama dengan apa? Diferensial dari U, maka A kuadrat konstanta jadinya 0. Terus diferensial U terhadap R ya, karena kita mau integral terhadap dr, maka di sini turunan dari min R kuadrat adalah min 2R, jangan lupa dr. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalian lihat, jadi saya punya DU sama dengan apa? Minus 2R dr. Nah, lihatlah di sini ada RDR sesuai dengan yang kita inginkan di sini. Berarti posisinya apa? RDR sama dengan min 2 pindah ke kiri jadi min setengah DU. Ya. Min 2 pindah ke kiri jadi min setengah DU. Oke? Jelas ya? Jadi sekarang integral ini sekarang berubah jadi apa? I sama dengan 0 sampai dengan pi per 2. Ini belum diintegralkan ya. Ini 0 sampai A. Nah, A min A kuadrat min R kuadrat sama dengan apa? U. Jadi saya punya U pangkat setengah. RDR-nya jadi min setengah DU. Ya. Terus kemudian ini D theta. Oke. Ya. Paham ya? Nah, saya lanjutkan ke sini berikutnya. Jadi I sama dengan, karena di sini ada DU, D theta, maka di sini D theta-nya itu adalah konstanta, ya terlebih dahulu, tidak ada hubungannya dengan depannya, maka ini saya keluarkan. Boleh menjadi D theta, terus integral 0 sampai A, di sini sama dengan min setengah dari U pangkat setengah DU. Ya. Maka di sini ketika kalian selesaikan sama dengan apa? Integral 0 sampai pi per 2. Terus ini keluar boleh ya, keluar supaya memudahkan kalian. Keluar menjadi min setengah ya. 0 sampai pi per 2 d theta. Terus ini 0 sampai a u pangkat setengah du ya. Nah, jadi sekarang min setengah integral 0 sampai pi per 2 tetap ya. Itu ya. Nah, ini kenapa di depan ini sudah ada apa namanya teorema kemarin ya. Kalau tidak ada apa dia menjadi konstanta, tidak ada hubungannya, boleh keluar menjadi pindah ke integral yang rangkap 1. Kalian pelajari lagi integral iterasi di video saya sebelumnya. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya ini lagi apa? Sama dengan integral ini. Berapa integral ini? Integral ini adalah 1 per n plus 1, kalau pangkatnya n itu adalah setengah, berarti 1 per setengah tambah 1. Setengah tambah 1 adalah 3 per 2. Jadi 1 per 3 per 2 berarti berapa? 2 per 3. U pangkat setengah plus 1, U pangkat 3 per 2. Ya. Di sini menggunakan rumus dasar integral ya. Terus kemudian masukkan batasnya 0 sampai A. Oke. Jadi kalau sudah ada batasnya hanya satu variabel ini, kalian tidak perlu menuliskan U sama dengan sekian, U sama dengan sekian. Nah, tapi ingat ya, ini tujuan saya adalah untuk memudahkan saja. Nah, ketika kalian punya U, padahal kan saya punya 0 sampai A, miliknya siapa sebelumnya? Yaitu miliknya DR. Berarti kalian harus mengembalikan dulu dalam bentuk DR, baru kalian kerjakan. Ya, batas-batasnya ini. Jadi ini belum saya masukkan. Ini juga belum ada karena ini batasnya milik siapa? Batasnya milik R. Nanti sampai sini. Nah, jadi ini pun juga apa namanya untuk memudahkan ya, saya tidak mengganti batas integrasinya, tapi langsung nanti saya ganti. Jadi karena ini adalah 0 sampai A milik DR, maka ketika saya punya DU, maka tidak saya gunakan ya, supaya nanti kalian ingat. Ya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Begitu saya punya ini, kembalikan dulu menjadi apa? U-nya diganti lagi menjadi substitusinya. Tadi apa? U sama dengan A kuadrat min R kuadrat. Jadi saya punya D theta, terus apa ini? Yaitu 2/3. 2/3 pun juga boleh keluar dari
keluar dari integral ya. Kali 2/3 integral 0 sampai pi per 2. Terus ini adalah apa? U-nya diganti A kuadrat min R kuadrat pangkat 3/2. Ya. Nah, ini jangan lupa D tetanya saya pindahkan kemari. Oke. Nah, ini D tetanya masih depan ya. Saya taruh di bawah aja enggak cukup soalnya. Oke, saya tulis kembali. Maka saya punya apa? Saya punya min setengah, saya keluarkan 2/3, saya keluarkan 0 pi per 2 D theta, saya selesaikan dulu menjadi 2/3, U-nya ganti dengan apa? A kuadrat min R kuadrat. Jadi ini ya, U-nya saya ganti ini tadi. Ya, tanpa akarnya. Nah, maka sekarang posisinya apa? A kuadrat min R kuadrat, ya. Nah, ternyata sudah menjadi 3/2 ya. Jadi ini pangkat 3/2 ya. Gitu. Oke. Nah, karena sudah masuk dalam posisi R, kembalikan lagi tadi batasnya RDR berapa saat tadi? 0 sampai A ya. Sehingga kalian akan punya ini saya coret menjadi min 1/3 integral 0 sampai pi per 2 D theta. Maka di sini saya punya apa? Ini sudah tidak ada 2/3 ya, sudah saya keluarkan 2/3-nya. Oke. Nah, ini biar tidak kejauhan, saya tulis lagi aja untuk belajar ya. Maka di sini U-nya diganti menjadi apa? Menjadi A kuadrat min R kuadrat pangkat 3/2 ya. Nah, terus setelah ketemu kembali ke R, maka dimasukkan 0 sampai A. Jadi saya punya apa? Saya punya A kuadrat dikurangi, ini ingat ya, ini milik R, ini milik R. Ya. R-nya saya ganti A, maka saya punya A kuadrat pangkat 3/2 dikurangi A kuadrat min 0 kuadrat pangkat 3/2. Ya. Ini setelah U-nya berubah menjadi ini kembali. Ya, maka batasnya masukkan. Oke. Nah, sehingga saya ketemu apa ini? Min 1/3 integral 0 sampai pi per 2 D theta, terus masukkan. Ini dikurangi ini sama dengan 0. 0 dibagi, 0 dipangkatkan 3/2 tetap 0 ya. Ini menjadi apa? Menjadi A kuadrat dipangkatkan 3/2. Jadi sama dengan apa? Jadi saya tulis saja ya. Ini 0 min A kuadrat pangkat 3/2. Ya. Dicoret 2-nya, maka di sini hasilnya berapa? Min 1/3, 0 sampai pi per 2, terus min A, saya pindahkan ke A, atau tetap aja minus, ini adalah menjadi minus A pangkat 3 D theta. Ya. Nah, D theta apa? Minus kali minus sama dengan plus 1/3, A pangkat 3-nya keluar, jadi sekarang saya punya integral apa? Integral 0 sampai pi per 2 D theta. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi sekarang. Ya, ini saya hapus dulu ya. Jadi ini sudah saya tuliskan menjadi A kuadrat pangkat 3/2 ya. 3/2-nya bisa dicoret. Berarti sampai sini? Nah, berikutnya saya punya menyelesaikan soal ini jadinya apa? Jadi I sama dengan min 1/3, oh sudah plus ya ini ya, yang bawah ini ya. Jadi saya punya 1/3 ya, A pangkat 3, integral 0 sampai pi per 2 D theta itu sama dengan theta ya. Masukkan batasnya 0 sampai pi per 2. Hasil akhirnya adalah 1/3 A pangkat 3, ini pi per 2 dikurangi 0. Hasilnya adalah 1/3 A pangkat 3 dikalikan pi per 2 atau sama dengan apa? Pi per 6 A pangkat 3. Ya, seperti itu. Oke, ini jawaban nomor 1. Siapa yang belum ngerti? Ya. Nah, jadi ya integral 0 sampai A
saya punya 0 sampai akar A kuadrat min X kuadrat dari fungsi A kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat dy dx itu menjadi pi per 6 A pangkat 3. Oke. Selesai untuk nomor 1. Ya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang saya lanjutkan untuk nomor 2 ya. Ini saya dekatkan lagi. Rumus ini nomor 1 ada di sini ya. Saya indikan lagi, oke. Nah ya, ini 1, nomor lanjutannya. Jadi ada berapa? Nomor 1. Jadi saya tulis saja biar kalau seandainya terlewat ya, ini nomor 1. Ini lanjutan, jadi L lanjutan nomor 1 ya. Ini pun juga lanjutan nomor 1. Terus berikutnya lagi ini pun juga lanjutan nomor 1 ya. Terus ini juga lanjutan nomor 1. Jadi ada berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5 halaman ya untuk mengerjakan nomor 1. Oke. Sekarang ini saya pindah ke mari ke bawah. Nomor 2 itu seperti apa soalnya? Oke. Saya turunkan. Ya satu-satu ya. Nah, oke. Jadi ini tadi finish nomor 1 ya. Oke. Sekarang yang nomor 2 ya. Nomor 2 kalian lihat, nomor 2 itu sama dengan integral R terus fungsinya x kuadrat plus y kuadrat dx dy ya, di mana R-nya adalah daerah di bidang apa ini? Di bidang XY ya. Terus dibatasi oleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini tidak pakai kurung ya. Terus dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan B kuadrat, di mana B-nya positif lebih besar daripada A. Ya, berarti artinya apa? Ini sama aja dengan lingkaran berjari-jari A, ini lingkaran berjari-jari B. Kalau B lebih besar A, maka A di sini adalah di dalamnya B. Oke? Jadi sekarang bagaimana menyelesaikannya? Di sini fungsinya ada X kuadrat, Y kuadrat. Ya. Nah, berarti nanti kan harus ubah dalam bentuk polar. Ya. Ini pun juga dalam bentuk ada X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Maka sekarang seperti yang tadi kita kerjakan. Oke? Sekarang kita jawab ya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah kalian di sini harus menguraikan masing-masing. Apa dulu tadi? Batas-batas integrasinya. Ya, batas-batas integrasi. Maka di sini saya punya bidang, jadi ini ya batas-batas integrasi yang pertama, bidang XY ini sama saja Z sama dengan 0. Ya. Terus sekarang saya punya apa lagi? Punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat, artinya R kuadratnya sama dengan A kuadrat, atau R-nya sama dengan A. Berarti ini adalah lingkaran berjari-jari A. Ya. Sedangkan yang satunya lagi, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan B kuadrat, maka di sini R kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi R sama dengan B. Ya. Nah, sekarang gambar batas integrasinya seperti apa? Karena ada bidang XY, Z-nya sama dengan 0, maka di sini ada apa? Ada 3 dimensi. Saya gambarkan ya. Saya gambarkan di sini, maka yang terjadi apa? Ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Ini adalah Y negatif, ini adalah Z negatif, ini adalah X negatif ya. Jadi ini sumbu Z, sumbu X, sumbu Y ya. Sekarang gambarkan R sama dengan A sama R sama dengan B di bidang XY. Maka katakan ini adalah A, terus ini adalah A juga, ini adalah A dan ini Y-nya juga A.
Ya, seperti itu. Maka begitu saya gambarkan nilai ini, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah, atau saya kecilkan aja A-nya, ya. Saya kecilkan karena masih ada B. Ya. Oke, yang tombol merah, garis merah ini yang negatif. Oke ya. Jadi sekarang saya buat A-nya misalnya di sini, A di sini, A di sini, A di sini, gitu ya, A di sini, oke, sama A di sini. Nah, jadi kalau saya punya A, ya, ini A, ini A, apa gambarnya di bidang, ya ini min A, gambarnya di bidang X, Y, maka hubungkan jari-jari X sama dengan A tadi ke sini, ya, terus ke sini, ya, terus X negatif ke Y negatif, Y negatif ke A positif. Nah ini seandainya kalian nanti kalau pakai benar-benar apa namanya gambar yang rapi, ini sama dengan lingkaran. Oke, paham ya? Nah sedangkan yang R sama dengan B di mana? Misalnya B di sini, ya. Terus kemudian di sumbu X-nya juga B-nya katakan di sini, ya. Terus sumbunya ini juga B-nya di sini. Terus ini adalah B-nya di sini, ya. Maka ketika saya gambarkan bentuk lingkarannya kembali dari bidang XY, maka XY ini ya, terus Y ke X negatif ke Y negatif ya. Nah, ini misalnya ke sini Y negatif ke ini, terus berikutnya lagi ini ke sini. Oke. Jadi sekarang saya punya dua lingkaran ini. Oke, siapa yang belum mengerti? Ya. Jadi sekarang ini saya hapus dulu. Oke, maka dari sini bidang X, Y di mana Z sama dengan 0, tidak ada. Inilah yang dimaksud daerahnya. Ya, bidang Z sama dengan 0, jadi ada di bidang X, Y saja. Ya, di sini jari-jari B lebih besar daripada A. Jelas sampai sini? Nah, sehingga saya punya batas integrasi seperti ini, apa yang terjadi? Kalian lihat lagi fungsinya, ya. Fungsi fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat berarti menjadi r kuadrat. Ya, sedangkan batas integrasi dx dy-nya berubah menjadi r dr d theta. Sudah selesai semua batas integrasinya, maka sekarang bagaimana integralnya? Misalnya ini saya beri nama integral I, ya. Maka yang terjadi integral I ini sama dengan apa? Batasnya masukkan, ya. Tadi yang batasnya apa? Batas sudutnya, kalian lihat, ini bidangnya adalah lingkaran. Lingkaran itu sudutnya adalah 0 sampai dengan 2pi. Ya. Nah, terus kemudian saya punya lagi apa? Saya punya lagi jari-jarinya apa? Jari-jarinya adalah A yang kecil, B yang besar. Oke. Maka di sini fungsi fx-y-nya berubah jadi apa? Atau saya tulis saja ya, jadi biar kalian tidak melihat bolak-balik dari atas ya. Tadi semula saya saya punya R, di sini adalah X kuadrat plus Y kuadrat dx dy. Nah, ternyata sekarang berubah menjadi integral tadi untuk sudut 0 sampai 2pi, untuk R-nya adalah A sampai B. Ya. Fungsi X kuadrat tambah Y kuadratnya menjadi R kuadrat, dx dy-nya menjadi R d theta. Oke. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah ini sama dengan apa? Sama dengan R pangkat 3. Jadi kalau saya integralkan, ini 0 sampai 2pi. Nah, integral dari R pangkat 3 sama dengan apa? Seperempat R pangkat 4. Nah, ini masukkan batas R sama dengan A, R sama dengan B. Nah, terus jadinya apa? Ini sisanya D theta. Ya. Jadi R pangkat 3 dr ini sama dengan seperempat R pangkat 4. Oke. Nah, berikutnya apa?
Berikutnya masih integral 0 sampai 2pi, ya. Ini 1/4, saya keluarkan di sini. R-nya pangkat 4, ya, biar tidak ketukar, saya juga agak ke ataskan. R pangkat 4, maka di sini sama dengan apa? B pangkat 4 dikurangi A pangkat 4, ya. Jangan lupa D theta. Sehingga saya keluarkan semua karena ini adalah konstanta B pangkat 4 min A pangkat 4 integral 0 sampai 2pi D theta berarti sama dengan 1/4 B pangkat 4 min A pangkat 4. Terus apa? Integral D theta adalah theta, masukkan batas 0 sampai 2pi. Ya. Jadi jawabannya adalah 1/4 B pangkat 4 min A pangkat 4. Di sini kemudian 2pi dikurangi 0. 2pi dikurangi 0, 2pi. Jadi ini dicoret, hasilnya 2, sehingga menjadi berapa? Menjadi pi per 2 dari B4 min A4. Ini jawaban dari soal nomor 2. Ya. Paham sampai di sini? Oke. Kalau paham, maka di sini saya lanjutkan ke soal nomor 2. Ya. Ini saya kembalikan lagi ke atas. Nomor 2 sudah selesai, ya. Sekarang saya mengerjakan soal nomor 3, maksud saya tadi. Oke. Nah, ya. Ini nomor 1, 2 selesai. Oke, ya. Nah, berikutnya nomor 3 ya. Nomor 3 ini sekarang saya selesaikan 5 min 2xy dx dy. Saya pindah dulu ya. Atau ini saya copy daripada satu-satu. Ctrl C ya. Saya taruh di bawah sini. Oke, ya. Nomor 34 akan saya selesaikan sekarang. Silakan nanti ini ya, kalau kalian tidak ngerti, silakan kalian bertanya di grup, di WA grup kita. Ya. Oke, nomor 3. Nomor 3 adalah integral 5 min 2x min y dx dy. Ya. Nah, ini misalkan saya namakan I, ya. Ini adalah batas integrasinya. Sekarang kita jawab. Ya. Kayak tadi batas integrasinya A itu diberikan oleh apa? Diberikan oleh Y sama dengan 0, X plus 2, Y sama dengan 3, dan apa? X sama dengan Y kuadrat. Oke. Nah, dari sini kalian sekarang lihat batas integrasinya. Ya, kayak tadi. Cari dulu batas integrasi. Ya. Batas integrasi ini sama dengan apa? Batas integrasinya. Yaitu Y sama dengan 0. Ya. Batas integrasi Y sama dengan 0 itu artinya sama aja dengan sumbu X, ya, sumbu X. Oke. Sekarang berikutnya begitu saya punya apa namanya? X ditambah 2Y sama dengan 3, maka di sini saya punya 2Y sama dengan 3. X-nya pindah ke kiri, Y-nya sama dengan berapa? 3 min X per 2. Oke. Sedangkan saya punya X sama dengan Y kuadrat, berarti dari sini Y-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan akar X. Ya. Maka sekarang saya sudah punya bagaimana cara menggambarkannya. Oke. Nah, ini saya buatkan ini gambar dari batas integrasinya ya. Yaitu batas integrasinya seperti soal tes kemarin. Ya. Gambarkan batas integrasi supaya mudah untuk diselesaikan integralnya. Ya, ini bentuknya tidak ada kuadrat-kuadratan, tidak ada akar-akaran ya.
Jadi kalian menyelesaikannya pakai apa? Tetap pakai dx dy atau pakai dy dx ya. Sekarang saya gambarkan dulu batas integrasinya. Batas integrasinya apa? Yaitu sumbu x. Jadi sumbu x ini adalah sumbu x ya, atau garis y sama dengan 0 itu sepanjang ini. Oke, berarti sudah tertutup. Nah, berikutnya adalah apa? Y sama dengan akar X. Jadi kalau X-nya 0, ya ikut 0. Kalau X-nya 1, ya ikut 1. Gitu ya. Kalau X-nya 2, 3, 4. Kalau X-nya 4, maka dia jadi 2. Ya, jadi di sini. Oke. Nah, ini. Terus kalau 1, ini. Ya. Maka sekarang bagaimana gambar bentuk akar? Bentuknya seperti ini. Seret, ya. Oke, ini adalah bentuk gambar akarnya. Oke. Nah, berikutnya sekarang. Jadi kalau saya punya akar 9 gitu ya, maka sama dengan 3 dan seterusnya gitu ya. Sekarang yang 3 min X per 2. Bagaimana? Ya tinggal dimasukkan aja. Kalau X-nya 0, apa yang terjadi kalau X-nya 0? Kalau X-nya 0 adalah 3 dikurangi 0 dibagi 2, 3 per 2, 0, berarti ini 1,5. Ya. 0 X-nya, maka dia 1,5. Oke. Sekarang kalau saya masukkan 1, berarti 2 per 2, 1, 1. Kalau saya masukkan 2, setengah, 2, setengah. Ya. Saya masukkan 3 ini 0. Oke. Maka kalau digambarkan, ini adalah gambar persamaan garis lurus. Sebentar ya, saya luruskan. Saya dapat penggarisannya, seret. Ya. Ini saya hapus dulu yang melengkung-melengkung. Oke. Ini saya hapus dulu. Ya. Nah, ini melengkung ya. Oke. Nah, ini harusnya melengkung gini. Karena baru 9, baru nilainya 3 ya. Gambar melengkung. Nah. Oke. Ya. Sekarang apa? Sumbu X. Sumbu X tadi ini. Oke. Maka sekarang mana batas integrasinya? Ini. Ya. Nah, batas integrasinya ini berarti sekarang kalian punya apa saja? Ini bentuknya melengkung, ya, ini bentuknya melengkung, sedangkan ini adalah garis lurus, berarti di sini posisinya adalah ini. Ini titik berapa? Ini titik 1,1, ya. Maka di sini saya beri nama I2, yang ini saya beri nama I1 dan I2, ya. Ini saya beri nama I1, saya hapus dulu. Ya. Ini saya beri nama I1, yang ini, ya ini area yang ini ya, sekarang area yang ini saya beri nama I2. Oke. Nah, ini yang akan saya hitung. Jadi sekarang saya mencari apa ini? Batas integrasinya selesai, ya. Batas integrasinya saya buatkan gambarnya supaya bisa menyelesaikan bentuknya. Terus kemudian jadi I nanti seandainya tadi ini I gitu ya, maka sama dengan apa? Sama dengan I1 ditambah I2. Oke. Sekarang saya selesaikan dulu yang I1. Nah, I1 ya. I1 sama dengan apa? I1 batasnya dimasukkan. Batasnya yaitu apa? Saya lihat di sini ya. Batasnya adalah untuk X itu adalah 0 sampai 1. Yang ini untuk Y adalah sumbu X tadi 0 sampai ini. Ya. Jadi berapa? Jadinya adalah yang di pinggir, yang ini adalah yang apa namanya yang 0 sampai 1 konstanta itu taruh yang pinggir ya. Sedangkan yang batas bawah sumbu X itu garisnya sama dengan 0, sedangkan ini grafik apa tadi Y sama dengan akar X ya. Sedangkan yang ini adalah Y sama dengan 3 min X per 2 ya. Jadi I1 itu baru apa? 0 sampai berapa? Sampai akar X ya. Fungsinya apa? Tetap.
5 dikurangi 2X dikurangi Y. Ya, ini ada Y, ini adalah akar X, berarti ini adalah Y sama dengan 0, Y sama dengan akar X, maka ini selesaikan DY dx. Oke. Ketika diselesaikan dulu dalam bentuk DY, maka dari fungsi ini, ya, dari fungsi ini artinya apa yang konstan? Yang konstan adalah X-nya konstan, ya, X-nya yang konstan. Oke. Nah, kalau X-nya konstan, maka sekarang integral 0 sampai 1. Nah, ini saya integralkan 5 dy berarti 5y. Min 2x dy, x-nya konstan, jadi min 2x, integralnya dy ya y. Ya. Terus min y dy, nah ini setengah y kuadrat. Oke. Masukkan y-nya diganti dengan 0, y-nya sampai dengan akar x, jangan lupa dx. Ya, seperti itu. Oke. Maka dari sini saya punya, selesaikan dulu integralnya sebelum diintegralkan lagi. Yaitu apa? 5, di sini ada Y, ada Y, ada Y. Semua bentuk perkalian. Nah, kalau semua bilangan dikalikan 0 kan habis. Jadi 0-nya saya anggap hilang, ya, karena habis. Maka tinggal Y-nya diganti akar X. Jadi 5 akar X min 2X kalikan akar X, ya. Terus min setengah akar X dikuadratkan, ya, dx. Oke, maka di sini selesaikan berapa? 0 sampai 1 disederhanakan ya, supaya lebih mudah, ubahlah menjadi X pangkat setengah. Terus min 2X kali akar X itu sama aja dengan min 2X pangkat 3/2. X pangkat setengah dikalikan dengan X pangkat 1, pangkatnya dijumlah. Ya, 3/2. Yang ini akar X dikuadratkan jadi X. Jadi min setengah X. Ya, ini dx. Oke. Nah, sehingga ketika ini saya integralkan, apa yang terjadi? 5 X pangkat setengah diintegralkan menjadi apa? 1 per setengah tambah 1. Jadi 1 per 3/2. Jadi menjadi apa? 2 per 3X pangkat 3/2. Ya. Minus 2, 3/2, 1/3/2 tambah 1, berarti 5/2. Dibalik menjadi 2/5. Ya. X pangkat 5/2. Oke. Terus dikurangi setengah, yang ini berapa? Integral X, yaitu setengah X kuadrat. Oke. Nah, ini kurung yang di luar. Oke. Nolnya saya pindah sini ya. Jelas ya? Nah, sekarang batasnya masukkan 0 sampai 1 ya, batasnya dx. Oke, kita selesaikan. Jadi I1-nya sama dengan berapa? Sama dengan, saya keluarkan ya, 5 kali 2/3 ya. Terus ini diganti 1 pangkat 3/2 ya. Dikurangi 0 pangkat 3/2. Oke. Yang berikutnya adalah min 2 kali 2/5. Ya. Terus berikutnya lagi apa? Pangkat 5/2. 1 pangkat 5/2 dikurangi 0 pangkat 5/2. Ya. Dikurangi, di sini ada setengah kali setengah kali 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Oke, jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah semua bilangan ini 1 pangkat berapapun tetap 1, dikurangi 0 ya tetap 1. Ya. Jadi saya punya berapa ini? Punya 10/3, yang ini punya min 4/5, yang ini saya punya min 1/4. Ya. Jadi kalau saya jadikan semua kelipatan berapa? Kelipatan 60 ya. Jadinya berapa ini? 3 kali berapa sama dengan 60 kali 20. 110 kali 20 sama dengan 200 ya. 5 kali berapa sama dengan 60? 5 kali 12 ya. 5 kali 12 60, 4 kali 12 min 48. Oke.
4 kali berapa? 60. 4 kali 15. Jadi bawah 15 dikalikan atasnya 1 kali 15 berarti min 15. Ya. Jadi artinya apa? Saya punya 200. 48 dikurangi 15 adalah 50. 63 ya. 63 maka sisanya 137 ya. Jadi jawabannya adalah sama dengan 137 per 60 ya. Ini angkanya jelek. Oke. Nah, ini baru I1. Bagaimana dengan I2? Jadi ini saya tutup dulu supaya kalian tahu bedanya mana yang I1, mana yang I2 ya. I2, tadi apa I2? I2 kalian lihat di sini ya. Yaitu batasnya adalah X sama dengan berapa ini? Ini X sama dengan 1, garis yang ini adalah X sama dengan 3. Jadi batasnya 1 sampai 3. Sekarang fungsinya adalah batas bawahnya sumbu X, batas atasnya adalah garis Y sama dengan 3 min X ini. Oke. Jadi sekarang saya buatkan, maka yang terjadi I2 ya sama dengan apa? Tuh, saya dekatkan. Ya, dilihat dari batas integrasinya. Oke, I2 sama dengan integral batasnya sebelah kiri apa? Yaitu tadi titik 1 sampai 3 ya. Yang ini tadi ya, 1 sampai 3 terus batasnya 0 sampai fungsi 3 0 sampai fungsi 3 min X dibagi 2. Fungsinya apa? Fungsinya adalah 5 min 2 X min Y. Diferensialnya apa? Tetap ini adalah dalam fungsi X, berarti ininya adalah DY DX. Oke, paham sampai di sini? Siapa yang belum mengerti nanti silakan bertanya. Ya, seperti tadi ketika kalian saya suruh untuk menyelesaikan dalam bentuk DY, maka di sini X-nya konstan. Ya. Nah, sehingga hasilnya berapa? 1 sampai 3, 0 sampai 3 min X per 2. Ini 1 sama 0 agak saya naikkan aja. Ya, 1 sampai 0. Nah, ini berarti 3 min X per 2. Ya. Terus di sini fungsinya apa? 5DY, 5Y. Min 2X DY, min 2XY. Min Y DY, min setengah Y kuadrat. Ya. Masukkan 0 sampai 3 min X per 2. Oke, jangan lupa DX. Ya, jelas sampai sini? Ini saya kecilkan lagi. Ini adalah 1 sampai 3 ya. Yang ini adalah 3 min X per 2. Oke. Nah, sekarang saya masukkan fungsi integral I2 jadinya sama dengan 1 sampai 3. Terus hasil integralnya apa? Ini ya. Ini 5Y ya, berarti integral ini sudah tidak ada ini ya. Oke. Jadi 5DY jadi 5Y, batasnya masukkan 0 sampai 3 min X per 2, maka ini sama dengan 1 sampai 3 saja. Jelas ya? Maka apa yang terjadi? 1 sampai 3 saja. 5Y, ya ini lupa, ini Y-nya adalah sama dengan 0, sampai Y-nya sama dengan sekian. Ya. Jadi sekarang saya punya berapa? Saya punya 5, 0-nya tidak usah berpengaruh ya, semua ada Y dikalikan jadinya kalau Y-nya 0 ikut 0 semua. 5, Y-nya berapa? 3 min X per 2 dikurangi 0, tidak ada artinya. Terus min 2X, Y-nya diganti 3 min X per 2 dikurangi setengah Y kuadrat 3 min X per 2 dikuadratkan. Jangan lupa ada DX ya. Tadi DX di sini juga tidak apa-apa. Oke. Terus ya. Maka di sini saya punya integral 1 sampai 3, saya selesaikan dulu aja ya. Di sini adalah 5 per 2, 3 min X ya.
min 2-nya habis jadi X, 3 min X ya. Di sini menjadi, ini ingat ya, ini adalah kuadrat. Jadi 2 kuadrat itu 4. Ya, jadi 1/4 kali setengah. Min 1/8 ya. Jadi 3 min X kuadrat. Ya. Jadi sama dengan apa? Ini jangan lupa ada dx-nya. Ya. Oke. Jadi sekarang saya integralkan. Kalian boleh menguraikan satu-satu, boleh, tapi pakai rumus substitusi juga boleh. Ya. Jadi kalau pakai substitusi, saya misalnya pakai U lagi, U sama dengan 3 min X ya. Maka di sini DU-nya sama dengan turunan 3 adalah 0, turunan min X adalah min 1 dx ya, diferensialnya. Atau kalau saya punya X, karena di sini ada X ya, maka saya punya X berapa? Saya pindah ke kiri, maka U-nya pindah ke kanan, 3 min U. Ya. Sehingga dari sini I2-nya sama dengan berapa? Ya, I2-nya sama dengan 1 sampai 3, ya, saya ubah dulu. 5/2 U, min X-nya diganti 3 min U, ya. Terus ini 3X, 3 min X-nya jadi U, dikurangi 1/8, 3 min X-nya U kuadrat. Jangan lupa ini DU-nya apa? DU-nya min DX. Ya. DU-nya /adalah min DX. Oke, jadi sekarang saya uraikan jadi apa? 1 sampai 3, 5/2 U, min 3 kali U, min 3U, ya. Min kalikan min kali U, jadi plus U pangkat 2, min 1/8 U pangkat 2. Nah, minusnya boleh kalian masukkan sini. Minus, ini minus kali minus jadi plus. Ini plus kalikan minus jadi minus. Ini minus kali minus jadi plus ya. Jadi ini harusnya min ya. Min kali min dikalikan min. Jadi minnya ganjil maka min U kuadrat. Jelas ya? Ini dx. Ya. Setelah kalian paham sampai di sini, masih diuraikan lagi. Ya, disederhanakan lagi. Min 5/2 ditambah 3. Sama-sama ada U-nya. Berarti sama dengan apa? Ini jadikan 3 itu sama dengan 6/2. Min 5 ditambah 6 jadinya 1/2 U. Ya. Sedangkan yang ini sama dengan apa? Nah, min U kuadrat ya. Ini ya, min 3U. Min 3 kalikan U, min 3U. Min kalikan U kalikan U kuadrat. Ya. Jadi min, ya. Ini min jadi plus U kuadrat. Tapi dikalikan min jadi min. Sebentar. Ya, ini min kalikan min. Jadi min, ini min 3U, min 3U dikalikan min. Jadi plus U. Min kalikan min dikalikan dengan U kalikan U plus U dikali U plus U kuadrat kalikan min jadi min U kuadrat. Ya, betul. Ya. Jadi sekarang ini berapa ini? Per 8. Per 8 adalah min 8/8 ditambah 1/8 berarti sama dengan berapa? Min 8 tambah 1. Jadi min 7/8 U kuadrat. Ya, ini dx apa namanya? dx-nya ini ya, dx-nya berarti sama dengan min du. Jadi dx-nya di sini ya. Nah, jadi dx yang ada di sini dx-nya berubah jadi apa? Jadi min du ya. Jadi minusnya dimasukkan ini menjadi du. Jadi lawannya ya. Sudah jadi lawan. Berarti sampai sini? Nah, jadi hasilnya adalah sekian DU. Nah, kalau sudah sederhana ini, maka silakan diintegralkan. Ya. Hasilnya I2 sama dengan berapa?
sama dengan setengah U. Diintegralkan jadi setengah U kuadrat. Min 7/8 diintegralkan U kuadratnya jadi 1/3 U pangkat 3. Ya. Masukkan 1 sampai 3. Oke, hasilnya adalah 1/4 U kuadrat min 7/24 U pangkat 3. Ya. Nah, ini belum dimasukkan. Jadi kalian sebenarnya ini belum saya masukkan. Karena apa? Masih dalam bentuk U. Ya. Jadi masih dalam bentuk U. Maka kembalikan lagi U supaya kalian bisa mendapatkan hasilnya. U-nya adalah 3 min X pangkat 2. Ya. Min 7/24. U-nya diganti dengan 3 min X pangkat 3. Ya. Baru masukkan X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 3. Oke, jadi sekarang saya hitung 1 per 1. Ya. 1 per 1, 3 dikurangi, X-nya diganti 3. 3 dikuadratkan, dikurangi dengan berapa? 3 dikurangi 1 dikuadratkan. Ini untuk yang pertama. Ya. Untuk yang kedua berapa? Min 7/24. Terus berikutnya adalah 3 dikurangi 3 pangkat 3. Maaf, 1 ya. X-nya diganti 1. 3 dikurangi 1 dipangkatkan 3. Terus minus 3 dikurangi, ini 3, terus baru 3, 1. Ya, ini juga 3. Tadi sudah benar berarti. Ya. 3 dikurangi 3 aku angkat 3, berikutnya lagi 3 dikurangi 1 pangkat 3. Oke, ditutup. Nah, hasilnya berapa? Ini 0, ini juga 0. Jadi hasilnya adalah 3 dikurangi 1, 2, 2 kuadrat 4. Jadi 1/4 min 4. Ya. Yang berikutnya min 7/24 berapa? Ini 0, ini 3 dikurangi 1, 2, 2 pangkat 3, 8. Jadi min 8. Ya, paham sampai di sini? Nah, terus kita hitung. Berapa ini? Ini coret dengan ini, berarti jawabannya min 1. Terus ini dicoret dengan ini, jawabannya berapa? 3. Betul? Jadi min 7 kalikan 1, berarti min 7/3. Ya. Min kalikan min jadi plus. Jadi sekarang 3/3 min 3 ditambah 7 jadinya 4/3. Ya. Sehingga saya punya I sama dengan I1 plus I2. Berapakah I tadi? I1 sudah dihitung hasilnya. Ini ya. I1 hasilnya ini 137/60. Ya. Jadi 137/60 ditambah 4/3. Nih, ya. Disamakan penyebutnya jadi 60. Ini 137, 3 kali berapa sama dengan 60, 3 kali 20, maka 4-nya tambah berapa? 4 kali 20, jadi 80. Totalnya adalah berapa? 100 tambah 80 tambah ini 217/60. Ya. Oke. Ini jawabannya ya. Nomor berapa ini? Saya menyelesaikan nomor 3 kalau tidak salah ya. Oke, nomor 3. Paham sampai di sini? Ya. Jadi dari 5 min 2XY ininya A. Ya. Tidak mengandung bentuk integral polar. Ya. Sekarang nomor 4. Nah, ini ya. Ini saya copy dulu, Ctrl C, saya taruh di bawah ya. Oke. Sekarang saya selesaikan nomor 4 ya.
Nomor 4, integral XY dx dy ya. Nah, ini batasnya A gitu ya. Nah, sekarang batas integrasi A, batas integrasi untuk A di sini diberikan ya, nanti ini misalnya sama dengan I ya. Diberikan oleh ya, apa saja? Ada X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 0. Ada Y kuadrat sama dengan 2X. Ada Y sama dengan X. Ya. Maka di sini ini pelengkap kuadrat. Ya. Nah, sama dengan apa ini? X kuadrat min 2X kumpulkan ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Yang ini adalah Y kuadrat sama dengan 2X. Yang ini adalah Y sama dengan X. Oke. Sekarang saya punya apa ini? Ini sama saja dengan X-nya. Saya keluarkan 1 kuadrat. Ya. Jadi saya punya apa ini? X kuadrat, kalau saya uraikan, ya ini saya keluarkan, jadi X kuadrat min 2X plus 1. Jadi ini sudah ada, X kuadrat, ini min 2X sudah ada, berarti sebelah kiri saya tambahkan 1, maka ruas kanan pun juga ditambah 1. Biar seimbang. Oke. Siapa yang belum mengerti sampai di sini? Ya. Udah ya. Jadi sekarang kalau saya punya Y kuadrat sama dengan 2X, berarti sama dengan apa? Y-nya sama dengan akar 2X. Ya. Jadi batasnya ini sama ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Marilah kita gambarkan apa? Kita gambarkan batas integrasinya. Ya. Saya gambarkan batas integrasinya. Oke. Ada grafik yang ini, ya. Nah, apakah arti grafik ini? Yaitu persamaan lingkaran berpusat. Nah, ini pusatnya yaitu X min 1 itu artinya X sama dengan 1, kemudian Y-nya tidak ada pengurangan, berarti 1,0. Ya. Berpusat di 1,0 dan berjari-jari R-nya berapa? 1. Maka yang ini sama dengan menggambarkan pusatnya 1,0 di sini, jari-jarinya 1. Berarti di sini. Ya, ini berarti jari-jarinya 1 di sini. Berarti berikutnya jari-jari 1 di sini. Jadi kalau digambarkan, saya punya lingkaran ini. Oke? Siapa yang belum ngerti, nanti silakan tanya di ya, tanya di grup. Ya, ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Berikutnya lagi apa? Y sama dengan akar 2X ya. Ini titik 1, ini 1. Ini 2, 0. Ini 3. Oke. Ini 4 misalnya. Ya. Jadi sekarang kalau saya punya Y sama dengan akar 2X, kalau X-nya 0, maka akar 0, 0. Ya. Kalau saya masukkan 1, kalau X-nya 1, maka saya punya akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4 ya. Akar 2 1,4. Misalnya 2 di sini ya. 1,4 di sini. Oke. Jadi kalau 2 sama kalau 1 sama dengan akar 2. Ya. Oke. Sekarang kalau saya punya 2, jadi akar 2 kali 2 akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi 2-nya di sini. Ya. Nah, berikutnya saya punya berapa? Kalau 3, akar 6. 4, akar 8. Ya. Nah, terus kemudian akar 16 misalnya ya. 8. Berarti 8 itu akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Ya, jadi gitu. Oke. Jadi ini adalah grafik akar, bentuknya seperti ini. Seret. Nah, ya. Bentuknya seperti ini. Paham sampai di sini? Ya.
Ini adalah Y sama dengan akar 2X. Kalau Y sama dengan X mana? Kalau Y sama dengan X, X-nya 0 ya 0, X-nya 1 ya 1, X-nya 2 ya 2. Ya 2 ya 2. Oke. Jadi sekarang kalau saya punya ini seandainya lurus, maka inilah garis Y sama dengan X. Ya. Ini katakan duanya. Ya. Oke. Maka mana yang dimaksud kalau seandainya sekarang saya besarkan, ya, saya perjelas ini akarnya, ya. Maka kalau saya punya Y sama dengan X itu ini. Oke. Saya luruskan dulu. Y sama dengan X. Didobel malah enggak. Ini ya. Oke, ini ya. Ini adalah garis apa ini? Y sama dengan X ya. Ini garis Y sama dengan X. Oke. Maka sekarang mana grafiknya? Grafiknya adalah kalian ini sebenarnya satu ini satu ya. Saya besarkan aja. Ya, saya gambarkan. Ya, 0, 0. Kalau 1, saya besarkan ini ya. Kalau 1, 1. Kalau 2, ya ini 2. Oke. Sekarang saya punya apa Y sama dengan X. Kalau 0, 0. Kalau 1, 1. Kalau 2, 2. Jadi saya punya ini adalah yang ini ya. Yang ini adalah Y sama dengan X. Jadi ini semua. Ya. Ini garis Y sama dengan X. Sekarang Y sama dengan akar 2X-nya. Kalau X-nya 0 ya 0 ya. Kalau X-nya 1, akar 2 itu 1,4. Kalau saya punya 2, akar 2 kali 2, akar 4 itu 2. Ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang berapa? Ini tadi ya. 1 sama dengan 1,4. Nah, sehingga ketika dihubungkan, maka saya punya ini. Ya, ini gambarnya untuk Y sama dengan akar X. Ya, ini adalah Y sama dengan, ini Y sama dengan X. Ya, yang ini Y, yang ini Y sama dengan akar X. Oke. Nah, berikutnya apa? X min 1 kuadrat tadi sama dengan apa ini? Lingkaran ya bersama lingkaran berpusat di 1,0. Jadi pusatnya di 1,0, berjari-jari 1. Ini 1. Jadi tinggal dihubungkan. Ini 1 ya. Gitu. Oke. Jadi pertanyaannya mana? Pertanyaannya adalah garis Y sama dengan X ini. Kurva Y sama dengan akar X ini. Terus lingkaran berpusat di 1,0 ini. Jadi gambarnya adalah yang ini yang akan dicari. Inilah apa? Batas integrasi. Batas integrasi. Ya. Oke. Nah, ternyata batas integrasinya adalah semua dalam bentuk X, ya. Ini lihat ini. Nah, jadinya apa? Dibagi lagi ini sama dengan ya
sama dengan X sama dengan 1, ini X sama dengan 0, ya. Nah, ini X sama dengan berapa ini? X sama dengan 2. Oke. Jadi mari kita selesaikan integral I ini. Ya. Apa integral I? Saya kembali lagi di sini, oke. Kalau seandainya tadi ini I adalah I, maka posisinya adalah kalian tidak perlu menggantikan menjadi apa? Jadi apa itu? Ya, ada ini ya. Saya delete. Ini ada yang tersimpan. Y-nya ujung. Y-nya ini ya. Nggak hilang. Oke, berarti saya bisa dihapus, tidak bisa dihapus. Ya sudah, ini saya hapus saja. Oke, saya ngambil dari, tidak mau. Saya ambil dari sini aja, wes. Ya, ini saya hapus semua. Tapi percuma ya, di sini juga ada. Yes, biarin. Ini 4. Sudah ya. Jadi sekarang saya enter, saya akan menyelesaikan bentuk ini ya. Jadi ini tidak ada. Oke. Jadi apa yang terjadi? Kalian punya integralnya ya. Lihat, ini saya besarkan aja ya. Grafik ini saya besarkan. Oke. Jadi saya punya bentuk ini ya. Terus bentuk ini lingkaran. Terus saya punya Y sama dengan X. Ya. Ini memotong ya. Bentuk lingkaran dulu. Ini garis tengahnya. Ya. Terus ini Y sama dengan X. Ya, pusatnya di 1,0. Ini 2. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Ya. Ini Y sama dengan X. Terus kemudian Y sama dengan akar X mana? Kalau X-nya 0, 0. Kalau X-nya 1, akar 2. Ini 1. Ini 2, berarti akar 2 di sini. Ya. Jadi 1, akar 2. Kalau 2, Y sama dengan akar 2 kali 2, akar X, akar 4. Akar 4 berarti sama dengan 2. Ya. Oke, berikutnya. Sekarang gambarkan yang 2, tadi 2. Ya. Kalau ininya 2, jadinya 2. Karena akar dari 2 kali 2. Oke. Yang ini. Dan seterusnya ya. Nah, maka di sini saya punya apa? Kalau 3 berarti akar 6. Kalau 4 akar 8. Kalau 9 ya. Nah, 9 8 sorry. Berapa? Akar supaya 9. Jadi 9/2 ya, 4,5. Jadi misalnya 4,5, ininya berapa? 9/2, akar 9, ininya baru 3. Jadi 3 di sini, oke? Nah, sehingga ketika saya gambarkan grafiknya, maka posisinya saya punya ini adalah Y sama dengan akar 2X. Ya.
Sampai sini. Nah, jadi mana daerahnya? Yaitu yang ini. Gitu. Jelas ya. Nah, ini ada garis berbentuk ini ya. Ini adalah Y sama dengan 2X tadi, akar 2X. Berarti sekarang ini sebagai ya, sebagai apa? Sebagai persamaan 1, 1, yang ini sebagai persamaan I2. Oke? Jadi dalam hal ini I yang diarsir ini sama dengan I1 plus I2. Oke? Jadi ini. Jelas ya? Nah, jadi sekarang kalian punya I sama dengan apa jadinya? I sama dengan, ya, saya mau menghitung I1-nya dulu. I1, ya. I1. Oke. I1 berarti batasnya berapa tadi? Titik ini. Ya. Titik ini tadi mulai dari, jadi ini ada arsirannya di sini ya. Sampai sini. Oke. Iterasinya adalah 0, ini sumbu Y, ya. Sumbu Y itu sama aja dengan apa? Sumbu Y itu sama dengan garis X sama dengan, ya, ini X sama dengan 0, ini X sama dengan 1 ya. Nah, ini kok kayak sama dengan. Terus ini 1, ini X sama dengan 2. Ya, ini 2,2. Oke. Jadi saya punya sekarang integral ini ke bawah. Saya ganti warna biru. Integral I1 sama dengan apa? I1 itu yang ini kan? Ini adalah I1. Ya. Ini adalah I2. Oke. Jadi saya punya I1 adalah batasnya integral 0 sampai 1, ya, yang ini sampai ini, sekarang fungsi atasnya ini sama ini. Fungsi atasnya apa itu? Yaitu Y sama dengan akar X. Jadi ini Y sama dengan akar X-nya adalah yang atas ya. Oh, ini tadi gantikan ini ya. Y sama dengan X. Y-nya jadi jelek. Y sama dengan X. Oke. Jadi ini adalah batas atasnya akar 2X, batas bawahnya adalah lingkaran. Oke. Jadinya apa? Diperoleh tadi. Saya peroleh di sini ya. Saya ganti. Ini nanti kalian menyelesaikannya adalah bentuk I sama dengan I1 plus I2. Nah, sekarang yang batas bawahnya. Oke. Batas bawahnya fungsi apa ini? Ini adalah pusatnya 1 ya, yaitu X min 1 kuadrat ditambah atasnya tadi ya, Y kuadrat 1. Maka Y kuadratnya sama dengan berapa? 1 min X min 1 kuadrat. Y-nya sama dengan apa? Akar dari 1 min X min 1 kuadrat. Oke. Jadi yang ini, ya, jadi yang ini sama dengan apa? Sama dengan, ini ya atasnya ya, sama dengan fungsi bawah ini tadi yang ini, yaitu akar 1 min X min 1 dikuadratkan, ya. Terus batas atasnya apa ini? Batas atasnya, ini grafik ini ya, batas atasnya adalah Y sama dengan akar 2X. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya X, Y. Nah, ini ada akar ada X-nya, berarti ini DY dulu. DY, DX. Oke? Paham sampai di sini? Nah, kalau terhadap DY, apa yang konstan? X-nya konstan. Ya. Oke? Dari sini, maka saya punya berapa?
saya punya, kalian boleh mengeluarkan X dx karena konstan tadi. X dx ya. Sedangkan integral Y dy-nya sama dengan apa? Setengah Y kuadrat, masukkan batas Y sama dengan akar 1 min X min 1 dikuadratkan. Batas atasnya akar 2X ya. Gitu. Oke. Nah, ini diselesaikan. Saya taruh lagi. Saya enter ya. Maka saya punya ini ada ini terus ya. Ini tadi tidak di-skat ini. Jadi saya lanjutkan sekarang ya. I1 sama dengan berapa? 0 sampai 1 X dx. Nah, terus batasnya masukkan di sini setengah Y kuadrat, berarti akar 2X dikuadratkan. Ya. Ini milik Y ya. Dikurangi berapa? Setengah, Y-nya diganti akar, atau setengahnya ditaruh di luar aja, biar kalian tidak bingung ya. I1 sama dengan berapa? Setengahnya saya pindahkan. Setengah integral 0 sampai 1 X dx ya. Nah, ininya adalah Y kuadrat adalah berganti menjadi akar 2X. Dikuadratkan, dikurangi akar 1 min X min 1 dikuadratkan ya. Gitu. Oke. Nah, sama dengan setengah integral 0 sampai 1 X dx ya. Ini jadi apa? Akar 2X dikuadratkan, akarnya hilang ya. Akar 1 min X min 1 dikuadratkan, ya diambil akar, dikuadratkan, jadinya X-nya, akarnya hilang. Tinggal 1 min X min 1 kuadrat. Oke. Jadi sama dengan apa? Setengah 0 sampai 1 X dx ya. Di sini menjadi 2X, min kalikan 1, min 1 ya, min kalikan min plus X min 1 dikuadratkan ya. Nah, terus ini diuraikan lagi ya, X min 1-nya. Jadi apa? Setengah 0 sampai 1 X dx 2X min 1 plus ini jadi apa? X kuadrat min 2X plus 1. Ya. Nah, ini ada 2X. Saya pakai spidol merah. Ini ada 2X, ini juga ada min 2X. Ini ada min 1, ini ada 1. Jadi habis ya. Sehingga integralnya jadi apa ini? Integralnya sama dengan setengah 0 sampai 1 X dikalikan X kuadrat sisanya, yaitu X pangkat 3 dx ya. Jadi sama dengan berapa? Setengah integral dari X pangkat 3 itu 1/4 X pangkat 4, masukkan 0 sampai 1, 0-nya tidak usah diganti, tidak usah dimasukkan, tidak ngaruh gitu ya, menjadi 1/8 kali 1 ya. Jadi saya buat belajar ya, 1 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4 ya. Hasilnya adalah 1/8. Oke, sampai sini 1/8. Ya. Ini untuk I1. Nah, jadinya berapa? Yang berikutnya carilah I2 ya. Cari I2. Nah, I2 tadi apa? I2 lihat lagi gambarnya ya. Saya perlihatkan lagi gambarnya. Oke. Jadi I2 sama dengan apa? I2 adalah gambar yang ini ya. Oke, batasnya adalah 1 sampai 2, sedangkan yang batas atasnya adalah Y sama dengan X sampai Y sama dengan
akar 2X ya. Jadi sekarang saya masukkan integral 1 sampai 2, integral lagi berapa? Yaitu Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Ya, Y sama dengan X. Ya. Jadi X di sini ya, sampai dengan batas atasnya adalah akar 2X. Ya. Sedangkan fungsinya apa? Fungsinya adalah XY. Nah, ini karena Y sama dengan sekian, sampai Y sama dengan akar 2X, itu berarti DY dulu. DY, DX. Ya. Karena ditekankan antara DY, maka di sini X-nya yang konstan. Kalau X-nya konstan, boleh keluar dari integral. Ya. Jadi 1 sampai 2, ini X dx keluar dulu. Nah, integral dari Y dy adalah tadi apa? Setengah Y kuadrat. Ya. Masukkan X sampai dengan akar 2X. Ya. Ini untuk Y. Oke, ininya dx-nya sudah di depan. Nggak usah ditulis lagi ya. Maka di sini sama dengan berapa? Sama dengan integral 1 sampai 2 masih X dx. Terus ini setengah saya keluarkan juga. Setengah saya keluarkan ke sini sehingga ininya sama dengannya agak saya geser. Ya. X dx. Nah, ini jadi apa? Y kuadrat akar 2X akar 2X. Ya, akar 2X dikuadratkan dikurangi berapa? Setengahnya dari luar. Y-nya diganti X, jadi X kuadrat. Ya. Maka yang terjadi saya punya setengah 1 sampai 2 X dx. Yang ini akar 2X dikuadratkan jadi 2X min X kuadrat. Ya. Nah, sekarang sudah menjadi apa? Sudah variabelnya sudah X semua digabungkan jadi 1. X kali 2X jadi 2X kuadrat. X kali min X pangkat 2 menjadi min X pangkat 3 dx. Ya. Nah, sehingga saya punya setengah, apa integralnya? 2X pangkat 2. 2 sepertiga X pangkat 3, ya, dikurangi seperempat X pangkat 4, ya, dx. Dx-nya sudah tidak ada, ya. Masukkan batasnya 1 sampai 2. Ya. Jadi saya punya apa? Saya punya setengah dari 2/3, masukkan aja berapa? 2 pangkat 3, dikurangi 1 pangkat 3, dikurangi seperempat, yang ini 2 pangkat 4, dikurangi 1 pangkat 4. Ya, untuk belajar. Kalau sudah pintar, nggak usah langsung dikurangi kayak gini. Ya, langsung saja. Setengah, terus berikutnya 2/3, di sini jadi berapa? 2 pangkat 3, 8, dikurangi 1, jadi 7. Oke. Yang ini minus seperempat, ini setengahnya milik semuanya ya. Nah, ini setengahnya milik semuanya. Seperempat, yang ini berapa? 16 dikurangi 1, ini 15. Oke. Jadi jawabannya adalah setengah dari berapa? 14/3 dikurangi 15/4. Ya. Sama dengan setengah dijadikan per 12, maka di sini sama dengan berapa? Kalikan 4, 14 kalikan 4, 16, ya, 14 kalikan 4, 40 sama 16, jadi 56. Dikurangi 15 kalikan 3, ya, kurangi jadi 45. Oke. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya saya taruh bawah lagi, ya. Maka hasilnya di sini sama dengan apa? I2 sama dengan setengah 56 dikurangi 45. Jadi saya tulis saja 56 dikurangi 45. 56 dikurangi 45 dibagi 12.
Oke, jadi sama dengan setengah. 56 dikurangi 45 adalah berapa? 11 ya. 11 per 11 atau berapa? Ya, 11 per 12. Oke. Jadi sama dengan 11 per 24. Itu I2. Jadi tadi I itu sama dengan I1 ditambah I2. Ya, I1-nya berapa? Kita lihat lagi I1 tadi 1/8 ya. Ini ya I1 ya 1/8. Maka di sini saya punya 1/8 ditambah 11 per 24. Disamakan penyebutnya 24, jadi 8 kali 3 dikali 24, 3 ditambah 11 ya. Sama dengan 14 per 24 ya. Kalian boleh begini, boleh disamakan lagi 14 bagi 2, 7, 24 dibagi 2, 12. Oke. Itu I ya. Jadi sekarang integral XY dx dy yang tadi A-nya bergantung pada nilai ini tadi sama dengan 7/12. Oke. Oke, jadi saya sudah menyelesaikan nomor 1, 2, 3, 4 ya. Kalian pelajari. Sekarang saya urutkan lagi supaya tidak terbolak-balik ya. Nah, ini harusnya di sini. Oke. Terus ya ini saya besarkan lagi ya. Oke. Nomor 4 sudah. Ini nomor 3. Berarti ini soalnya saya taruh di sini ya. Ini Ctrl C, ini Ctrl C, Ctrl X. Saya taruh 3 di atas. Ya. Ini 3 dan 4, saya selesaikan dulu nomor 3. Ya. Terus I1, I2, I2, I2. Tadi I1-nya selesai. Terus nomor 2 adalah, ini sudah urut belum? Nah ini ya. Ini nomor 3. Oh, jadi nomor 3-nya, oh ini kebanyakan. Berarti ini mencari I1 ini di atas. Ya. I1 batasnya adalah tadi 0 sampai 1, terus akar X sampai 0 sampai akhir X ya. Nomor 3, 3, 4, ini 2, 2-nya cukup pendek. Oke. Oke ya, jadi kalau saya urut, ini tadi contohnya 1, 2, terus kemudian saya punya contoh 3, 4. Saya selesaikan nomor 1, batas integrasinya ini, ya, ini saya, apa namanya, saya gambarkan batas integrasinya, fungsinya, terus saya masukkan ke dalam akar, ya. Jadi RDR tadi. Nah, ini adalah I-nya, ya kok muncul terus ya I-nya ya. Kelihatan ya? Oke, 3, 4, I1, I2, I2, terus 4. Oke, jadi ini tidak bisa dihapus. Ya, saya save aja ya. Coba saya lihat lagi. Oke. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, saya save dulu supaya tidak hilang. Saya share lagi. Oke ya.
Jadi saya sudah menyelesaikan latihan soal untuk integral rangkap 2 pada koordinat polar ya. Nah, sekarang kisi-kisi. Nah, kisi-kisi kalian ujian. Apa saja kisi-kisinya? Kisi-kisi UTS kalkulus 2 ya. Nah, nomor 1 adalah kalian pelajari fungsi 2 atau lebih peubah ya. Tuh. Nah, di sini kalian belajar apa? Fungsi 2 atau lebih peubah, yaitu mencari domain dan range ya. Terus mencari apa? Selain domain dan range. Sketsa grafiknya, sketsa grafik ya. Nah, terus kalian cari limit. Jadi sebenarnya sama seperti kalian urutannya pada kalkulus 1 ya. Ini tapi fungsinya satu peubah. Cari domain dan range dan sketsa grafik. Sekarang limitnya apa? Limit dan fungsi kontinuitas juga untuk kontinuitas juga untuk fungsi 2 atau lebih peubah. Ya. Sekarang nomor 3 sama dengan apa? Kalian mencari turunan parsial. Ya, turunan parsial dari sama. Turunan parsial fungsi 2 atau lebih peubah. Ya. Oke, itu nomor 3. Sekarang materi yang keempat yang harus kalian pelajari, yaitu apa? Habis turunan, kalian mencari nilai maksimum atau minimum atau kemarin pelana. Ya. Terus kemudian kalian dengan mencari pakai fungsi kendala, ini berarti mencari multiplier Lagrange atau apa? Fungsi pengali Lagrange. Oke. Ini Lagrange. Oke. Yang nomor 6, jadi sebenarnya ini sama-sama turunan ya. Ini sama-sama turunan. Oke. Sekarang nomor 6 masuk ke integral rangkap 2 ya. Atau lebih tapi 2 saja sudah cukup. Tidak perlu 2 XYZ ya, rangkap 3. Nah, terus ada apa dibagi 2 yaitu koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius dengan cara pakai integral iterasi yang kemarin ya. Integral iterasi. Terus yang kedua adalah yang tadi hari ini kita pelajari yaitu koordinat kutub atau polar. Ya. Oke. Nah, dari sini kalian ingat-ingat apa saja yang akan kalian pelajari. Pelajari 1. Kemarin pembahasan ya tes 1. Nanti ada di video saya, kalian lihat YouTube saya ya. Terus ada pembahasan apa? Contoh soal-soal dan latihan ya. Latihan pada materi-materi yang saya berikan pada responsi maupun pada perkuliahan ya. Maka kalau kalian pelajari semua ini, nah mudah-mudahan kalian paham semua ya. Seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan? Silakan kalian nanti nulis di WA ya. Jadi ini adalah materi untuk UTS ya. Selamat berjuang. Ya, selamat berjuang. Oke. Sukses untuk Anda semuanya. Sukses untuk Anda semua. Oke.
Itu ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham dan saya akhiri ya. Jadi kalian jangan lupa belajar dari pelajaran apa yang sudah saya berikan ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan sampai jumpa pada saat UTS minggu depan. Oke, terima kasih.